Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi ala kulli ni'amin bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أو كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Sedikit bicara tentang wasilah menakib aulia Allah, abah guru sekumpul. Kita ini mahauli wali Allah subhanahu wa ta'ala, perwujudan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Karena jika kada karena wali kita kada kenal dengan baginda Rasulullah. Alhamdulillah malam ini kita memperingati haul sebagai anak bangsa. Kita memperingati haul sebagai putra Kalimantan Selatan bersyukur. Kita orang Banjar khususnya beisi ulama nang menjadi contoh, nang sempurna kawa menjadi teladan lawan kita, nang kemudian merubah kehidupan kita. Alhamdulillah. Jujur kita mengakui, alhamdulillah setelah 30 tahunan lebih siar dan dakwah beliau berkembang, dicintai dan diterima oleh masyarakat secara luas. Apa yang guru sekumpul ajarkan, yang guru sekumpul ajarkan kada lain kada bukan adalah mencintai Allah, mencintai agama Allah, mencintai baginda Rasulullah. Melalui jalan apa beliau mengajarkan semua itu kepada kita? Pertama, guru sekumpul mengajarkan kita cinta kepada Allah dan Rasulullah dengan jalan satu, melalui menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang menyambat guru sekumpul atau guru ijai itu jar kada menghidupkan sunnah. Kenapa? Kada bajanggut satu. Kenapa? Macam-macam. Kada bersiar berdakwah berkeliling dan berjalan. Ulun menghormati perbedaan pandangan dan pendapat, terlebih ketika pandangan tentang rasa mahabbah kepada sosok wali Allah siapapun, kepada figur seseorang siapapun. Malam hari ini bicaranya secara khusus tentang guru sekumpul. Apa yang ditanamkan oleh guru sekumpul? Mencintai Allah dan Rasulullah melalui satu jalan pertama, menghidupkan sunnah. Sunnah seperti apa yang dihidupkan guru sekumpul? Buktinya nyata. Sekarang pian dapat melihat dan menyaksikan ada di Martapura itu nama daerahnya Sekumpul. Di Sekumpul itu ada namanya Musolla Ar-Raudhah. Ketika kita faham artinya ada musolla itu, bukankah itu mengajarkan sunnah? Kada ya. Rasulullah kada membangun musolla, Rasulullah membangun masjid. Oke, fine. Ulun jawab sekarang. Kenapa di Musolla Ar-Raudhah tidak dibangun masjid? Inilah tingginya akhlakul karimah, rendah hati dalam wujud rasa hormat dan takzim serta menjaga persatuan umat dalam sifat guru sekumpul, sehingga berdiri Masjid Ar-Raudhah. Mohon maaf, ulun ceritakan sedikit yang mungkin tidak banyak yang tahu. Kenapa gerang jadi Sekumpul itu musola bukan masjid? Tahun 1984 di wilayah Kabupaten Banjar bertetangga dengan kota administratif pada saat itu Banjarbaru, belum berbentuk kota, kota administratif pembantu gubernur saat itu Banjarbaru. 1984 itu ada satu wilayah namanya yang kalau pian tahu sekarang Simpang 4 Bundaran Banjarbaru, tarik sampai ke daerah Sungai Ulin.
Itu tidak sedikit lokasi tanah yayasan saudara-saudara kita dari Yayasan Kristen Indonesia. Apa terkaitnya ini jalur menakib guru sekumpul? Pian kan tadi mahwali Rasulullah Abah guru sekumpul menghidupkan sunnah atau kada? Kenapa membangun musola? Kenapa tidak membangun masjid? Ini ulun jawab. 1984 sampai 1986 pada masa itu ada wacana akan dibangun gereja katedral di wilayah Simpang 4 Banjarbaru yang sekarang menjadi ex kampus ATPN Banjarbaru. Tahulah pian, bahwa dulu di situ hendak dibangun gereja. Gereja katedral tuh kayak pegerang bib. Kekuatan bunyi loncengnya itu kalau dibunyikan itu jangkauan bunyi suaranya mungkin mencapai 15 km. Teng bila dibunyikan. Lantas kemudian pada saat itu warga masyarakat secara terang-terangan dan gamblang menyatakan menolak pembangunan rumah ibadah tersebut. Lalu langkah-langkah seperti apa yang diambil, mekanisme yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, naiklah ke DPR. Disampaikan aspirasi masyarakat ke DPR, kemudian DPR menyampaikan dan menerima aspirasi masyarakat tersebut. Disampaikan langsung pada masa itu salah satu anggota DPR yang sangat berpengaruh, yang juga sosok ulama karismatik Martapura sebelum munculnya Abah Guru di Sekumpul, masih kerabat dan keluarga beliau. Siapakah sosok beliau tersebut? Al-Alimul Fadil, Tuan Guru Al-Alimul Allamah Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Badruddin atau Tuan Guru Ibad, yang beliau itu jika bersuara secara vokal menyampaikan kemudian langsung naik ke pemerintah pusat, yaitu kepada Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Atas dasar diskusi, atas dasar pembicaraan, atas dasar saran, atas dasar beliau menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat melalui pimpinan tertinggi yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Lantas kemudian diambillah satu keputusan, dikeluarkan oleh Yayasan Amal Bakti Pancasila, keputusan untuk membangun di 27 provinsi Indonesia dibangunkan masjid-masjid Pancasila. Jelas? Maka supaya pian ketahui, sebelum Abah Guru bertajak musola Ar-Raudah di Sekumpul, setelah ribut kejadiannya, saking bersejarahnya peristiwa gereja saat itu, ternyata ada upaya kemudian pendekatan persuasif secara sembunyi-sembunyi. Lewat jalan dapur diajukan kemudian agar gereja itu kembali tetap disetujui. Maka terjadi satu peristiwa besar di kota Intan Martapura yang tidak pernah terjadi pada saat tahun itu terjadi. Kurang lebih 1986-1987. Apa yang terjadi? Ketua DPR-nya pada saat itu adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh ulama. Kemudian dimasuki jalan belakang oleh ketua-ketua dan pengurus-pengurus yayasan dengan segala pelobi-pelobinya. Maka ternyata disetujuilah agar dibangun gereja pada saat itu. Maka terjadi sejarah besar. Pondok pesantren Darussalam dengan ribuan muridnya yang tidak pernah ikut berdemo tentang hal apapun, tahun itu turun mendemo di depan kantor Bupati Kota Intan Martapura. Bahkan terjadi tindakan keras anarkis sampai pagar tembok Bupati itu rubuh. Didemo oleh santri Darussalam karena menolak pembangunan itu. Akhirnya kembali Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Badruddin menyampaikan ini kepada DPR. Kemudian diambil keputusan cepat. Maka dengan sigap sejarah luar biasa, perjuangan Al-Mukarram Kiai Haji Badruddin inilah yang dihargai, dinilai dan dihormati oleh Abah Guru Sekumpul, sehingga beliau tidak membangun masjid. Supaya pian tahu, masjid nang ulun ceritakan penuh perjuangan itu ialah masjid yang ada di Simpang 4 Lampu Merah Sekumpul. Itu dulu Masjid Sya'arus Salihin adalah berbentuk masjid Pancasila. Perjuangan Guru Ibad mengambil langkah cepat agar dibatalkan pembangunan gereja
keluarkan biaya pribadi untuk membeli tanahnya sebelum anggaran dicairkan. Kemudian dikeluarkan biaya pribadi untuk membangun pondasinya. Maka batallah persetujuan pembangunan rumah ibadat saudara kita yang lain. Maka itulah sejarah yang kemudian dihormati, posisinya berdekatan, tidak mungkin membangun masjid yang sama. Jelas? Apa artinya dibangun musola Ar-Raudhah? Itu menjadi pertanda sunnah Rasulullah dihidupkan. Bukankah di Ar-Raudhah diaktifkan dan diajarkan wujud nyata solat 5 waktu secara berjamaah? Betul? Bukankah solat berjamaah itu sunnah baginda Rasulullah? Betul? Lalu kita diajarkan menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Lidah kita banyak memuji bersolawat kepada baginda Rasulullah. Beliau menghuluakan kita malam Senayan, malam lahirnya Rasulullah kita hormati dan muliakan dengan memuji bersolawat kepada baginda Rasulullah, membaca Maulid Simtud Durar. Betul? Beliau menguluakan lawan kita untuk mentakzimi dan menghormati malam Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari bagi kaum muslimin dan muslimat, hari rayanya bagi kaum muslimin di hari Jumat seminggu sekali. Malam Jumat dihuluakan beliau menghormati dengan membaca Dalail, Burdah, Azab. Betul? Begitu hati kita semakin tahun semakin bertambah cinta kepada baginda Rasulullah. Beliau ajak kita di malam tengah malam, malam 21, 23, 25, 27, 29 di bulan suci Ramadan, bangun tengah malam. Beliau contohkan solat tahajud, solat hajat, solat tasbih ditutup dengan witir secara berjamaah. Betul? Sekarang napak tilas, kalau kita bujur-bujur orang Kalimantan, bujur-bujur orang Banjar, kapan itu guru sekumpul berpindah dari keraton ke sekumpul? Dari tahun 1988 sejak tanah itu dibeli, kemudian digarap di akhir 88-89, selesai bangunan musola Ar-Raudhah tahun 90 beliau berpindah. Yang jadi pertanyaan bukan kapan beliau pindah, yang jadi pertanyaan ulun, apakah benar sebelum beliau berpindah ke sekumpul suasana kita seperti saat ini? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Suasana di sana maulitan, di situ maulitan, pagi maulitan, siang maulitan, situ maulitan. Di sini memuliakan Rasulullah, di sini memuliakan Rasulullah, di sini memuliakan Rasulullah. Di sini saling kasih sayang, berkumpul silaturahmi, berbagi harta, dimakan bersama-sama, bersedekah bersama-sama, saling sayang, saling mengasihi, saling mengayomi, saling mencintai. Apakah itu sudah ada suasananya terpecah, terbagi rata sebelum tahun 90 atau belum? Belum, maaf. Bahkan kalau kita mau jujur, sebelum beliau menyebarkan dengan penuh kasih sayang nilai-nilai perjuangan, maaf, di Kalimantan dulu senggol bacok. Betul? Betul atau tidak? Di Kalimantan dulu orangnya memang memakan ke manusia. Betul atau tidak? Alhamdulillah berkat ajaran guru sekumpul kada, tapi ada lagi nang bakalahi, walaupun masih ada nang mauntal janit lon gaduk. Betul? Berkat siapa? Berkat didikan Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Abah guru sekumpul yang beliau ajarkan. Pertama, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Kedua, memuliakan Rasulullah melalui lidah kita bersolawat. Menghidupkan sunnah Rasulullah ketika berkumpul seperti ini, bermurah-murah diri, berbaik-baik hati. Yang ketiga, beliau mengajarkan kita mencintai Rasulullah melalui menghormati, memuliakan, mentakzimi dengan dzurriat keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para habaib, kepada para syaraib. Betul atau tidak? Alhamdulillah, ini yang beliau tanamkan, ini yang beliau ajarkan, sehingga alhamdulillah tersebar dengan luas, cepat dan singkat rasa kasih sayang orang kepada baginda Rasulullah dengan satu sama lain antar desa, berlomba-lomba mempunyai majelis-majelis maulid. Betul? Alhamdulillah, berkat ajaran kasih sayang yang beliau sebarkan, orang mencintai maulid, mencintai solawat karena rindu dengan baginda Rasulullah, mengenal lebih dalam dengan Rasulullah berkat keindahan maulid yang beliau ajarkan. Betul? Alhamdulillah. Nah, sedang sudah kita jam 12 tuh ibu-ibu gelisah, sudah anak sidin teguringan.
Itu saja mungkin yang bisa ulun sampaikan. Jadi poinnya apa Bib yang bisa kami tangkap? Poin yang kita tangkap ketika berbicara mencari rahmat, jangan bertandar bergeser berbicara masalah menuntut akidah. Tetap umpat nang tuha-tuha, kurang tuha melajari kayak ini, kita umpat nang kayak ini. Jangan ragu, jangan takutan. Kalau ada pertanyaan silahkan takuni guru kita. Tapi jangan menyangka bahwasanya guru-guru kita salafun soleh nang terdahulu itu kada paham tentang Nur Muhammad. Jangan dikira kada mengerti tentang kesempurnaan zat Allah. Jangan dikira kada paham tentang ilmu-ilmu Allah. Justru diamnya beliau adalah cerminan orang nang paham dan ahli ma'rifat. Karena tasawuf itu bukan perkara tentang banyak bepander dan bepintar-pintaran pander, tetapi tasawuf itu adalah tentang siapa nang mampu dan kawa kuat istiqamah dalam kebaikan, baik itu perkara menuntut ilmu, perkara mengamalkan ilmu, perkara beribadah. Apa itu ibadah? Termasuk juga berbuat baik kepada lingkungan sekitar. Siapa nang paling kuat istiqamah? Itulah orang nang ma'rifah dengan tasawuf, bukan nang paling pandai berdebat-debatan bersoal-soalan. Amun ketujuh berdebat, ketujuh bersesoalan, itu sama kayak ayam saungan hendak menunjukkan taji. Betul? Cukup aja sudah sampai di sini apa nang ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat bagi diri ulun secara pribadi. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat gasan kita seberataan dan keluarga kita. Ulun banyak-banyak minta ampun lawan pian, minta ridho, minta maaf dunia dan akhirat. Baik kesalahan ucapan ulun, tingkah laku dan perbuatan ulun serta sikap-sikap dan sifat ulun lawan pian. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Terlebih khusus kepada para habaib, para muallim, para tuan-tuan guru, para asatidah atas apa yang ulun sampaikan. Dosa-dosa ulun minta luan pian supaya diampuni dan dimaafkan dari hati yang terdalam. Juga tidak lupa terima kasih ulun sampaikan kepada tuan guru kita, Sohibul Majlis Al-Mukarram, Tuan Guru Samiun alias Samuni, insyaallah. Mudahan sidin sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Mudahan semakin disayang oleh keluarga, dicintai oleh istri beliau dan anak-anak beliau, amin. Mudah-mudahan bahkan sampai saking dicintainya oleh bini beliau, beliau ditawari oleh bini hendak berbinikah pulang abahnya. Minta ridho, minta halal ulun. Mudahan jangan dikunci bini lawang bah ini sidin, insyaallah, amin.